Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast. Kembali lagi bersama saya Ermayanti dalam podcast SDN 002 Penajam, bersama dengan Ibu Kepala Satuan Pendidikan SDN 002 Penajam dan Bendahara BOS SDN 002 Penajam. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Bu? Alhamdulillah sehat. Di wajahnya sudah kelihatan berseri-seri Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit Bu tentang perpustakaan SDN 002 Penajam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini di podcast kita. Nah Bu, untuk Ibu dulu nih, ceritakan Bu tentang seberapa penting sih Bu peran perpustakaan di SDN 002 Penajam ini, terutama untuk mendukung pendidikan di SDN 002 Penajam. Ya, terima kasih Bu Erma. Perpustakaan SDN 002 Penajam ini sangat besar peranannya terhadap peningkatan prestasi sekolah kita, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi akademik misalnya peningkatan nilai ANBK, kemudian kita persiapkan lomba-lomba seperti lomba OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, ataupun lomba MIPA yang diadakan oleh Kecamatan Penajam, kemudian seperti lomba LCC Pancasila, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan akademik. Kemudian yang non-akademik itu juga sumbernya dari perpustakaan, misalnya lomba bertutur atau mendongeng ya. Karena di dalam perpustakaan kan banyak buku-buku dongeng, buku cerita-cerita yang bisa menjadi referensi sebagai bahan untuk lomba mendongeng. Kemudian lagi lomba sepak bola, misalnya mini soccer, itu juga ada kaitannya dengan perpustakaan, karena di dalam perpustakaan kami ini ada buku-buku tentang bagaimana teknik bermain bola yang baik misalnya, ya kan. Kemudian selain itu ada lagi yang akademik, kami akan mulai berusaha membuat namanya toga. Toga itu tanaman obat keluarga. Di situ juga referensinya mengambil dari perpustakaan tentang tanaman-tanaman, tentang tumbuhan-tumbuhan obat keluarga tersebut, baik jenisnya, manfaatnya ya, dan keberadaannya di mana saja bisa kita cari gitu kan. Nanti kita tanam di toga sekolah kita. Kemudian yang non akademik apalagi Pak Tri ya? Lomba guru juga. Guru itu ada namanya FTBI, festival untuk anak-anak, Festival Bahasa Ibu ya. Nah itu ada tentang lomba-lomba tradisional ya. Di situ juga ada materi referensinya ada di perpustakaan. Berikut ada lomba bulan bahasa ya. Bulan bahasa itu yang diikuti oleh guru-guru di lomba membuat puisi, membaca puisi, menulis cerpen, kemudian karya tulis, kemudian lomba pembelajaran ya, itu semua juga referensinya banyak sekali kita cari di perpustakaan ya. Jadi perpustakaan sekolah kita ini bukan hanya untuk tempat membaca, tapi juga sebagai tempat belajar, tempat untuk meningkatkan prestasi-prestasi peserta, terutama peserta didik kita. Jadi kita di sini tidak hanya meningkatkan prestasi peserta didik, tapi kita juga meningkatkan prestasi guru dan pendik di sini. Salah satunya guru kami itu ketika FTBI, Festival Bahasa Ibu, itu mengikuti lomba menulis indah, itu juara 1 kabupaten. Kemudian pendik kami yang ikut GTK Inovasi juga juara 3 di provinsi. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Nah tadi kan Ibu mengatakan ini akan mau meningkatkan Ibu perpustakaan kita. Apa rencananya, rencana atau program apa sih yang Ibu mau lakukan untuk meningkatkan perpustakaan lagi ya? Yang utama kita membuat program ekskul ya.
program ekskul yang dibina atau didampingi oleh guru dan tendik yang ada di sekolah. Kita buat programnya, kemudian nanti ada kaitannya dengan bendahara BOS yang kita programkan di situ seperti itu. Oke, sekarang untuk Bapak, ini Pak, terkait kan Bapak sebagai bendahara BOS ya Pak ya, Iya. terkait anggaran nih, apa aja sih kontribusinya dana BOS terhadap sekolah, terutama itu khususnya ke perpustakaan SD kita Pak. Ya, makasih atas waktunya. Jadi saya selaku bendahara sekolah BOS ya, keterlibatan kami dalam penganggaran setiap tahunnya itu kita mengalokasikan dana dari pagu BOS itu sekitar 20%. Jadi pagu dana BOS itu sekitar 250, berarti 20% itu kita butuhkan untuk perpustakaan. Nah, setiap tahunnya itu kita alokasikan 20% itu untuk buku siswa dan buku umum ya, referensi. Jadi buku-buku yang disampaikan sama ibu tadi, ada buku yang berkaitan dengan olahraga, dengan apa tadi Bu? Seni ya, jadi banyak buku-buku itu untuk setiap tahunnya. Nah, kebetulan mulai tahun kemarin kita sudah mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan digital. Jadi kita itu untuk lebih mengarah ke TIK-nya. Jadi kita sekarang setiap tahunnya kita itu bikin perpustakaan digital. Jadi anak-anak bisa mengakses lewat gadget atau komputer yang kita sediakan di sekolah. Jadi setiap tahun guru mendampingi peserta didik. Jadi tinggal mencari apa materi yang diinginkan dari perpustakaan digital itu. Alokasinya anggarannya untuk perpustakaan digital library ya Bu ya? Ya, itu sekitar 3 jutaan. Nggak ingat saya, intinya 3 juta lebih itu per tahunnya. Jadi setiap tahun kita anggarkan selain yang dari 20% tadi. Jadi perpustakaan digital, mudah-mudahan dengan adanya perpustakaan digital ini anak-anak lebih tidak sebenarnya ikut perkembangan TIK-nya, Perkembangan teknologi. ya teknologinya. Selain itu tahun kemarin kita dapat anggaran dari BOS kinerja. BOS kinerja itu kita juga ada kebutuhan untuk perpustakaan. Misalkan kita ada studi tiru ke perpustakaan daerah. Jadi kita ibaratnya membantu dana transportasi, konsumsi jadi, dan lain-lain. Ya, jadi para pengurus perpustakaan juga biar lebih tambah wawasannya, Ya, lebih berkembang. lagi. Berarti dana BOS ini bukan hanya untuk peruntukan membeli buku aja Pak ya, Enggak. tapi juga untuk Meningkatkan peningkatan literasi. Meningkatkan literasi. Oh, iya. Kan literasi itu bukan hanya di perpustakaan daerah Bu. Kami juga sudah melakukan kegiatan literasi di PDAM Benua Taka, Danung Benua Taka. Jadi itu salah satu juga kegiatan daripada program perpustakaan ya. Kami punya program namanya BUAS ya Pak Tri ya. BUAS itu buka wawasan. Jadi kami punya program setiap tahunnya untuk membuka wawasan murid dan guru serta tendik. Kita bawa ke tempat-tempat yang dapat meningkatkan wawasan peserta didik kita. Berarti ini tadi Bu kan sudah ada kunjungan ini ya, Bu, Ya. berarti ada kerjasama gitu ya Bu? Ya. Jadi kami itu selalu juga menjalin kerjasama selain dengan sekolah-sekolah yang ada di Penajam Pasir Utara. Itu kami melakukan MOU. Nanti mereka datang ke sekolah untuk belajar di perpustakaan kita. Mungkin kita juga akan balik ke sana untuk melihat perpustakaan di sekolah-sekolah lain sebagai referensi perkembangan perpustakaan di sekolah kita. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan perpustakaan daerah ya. Jadi kita ada kunjungan ke sana, anak peserta didik kita bawa ke sana, itu sudah ada programnya Bu, beserta guru-gurunya juga gitu. Kemudian ini Bu, harapan Ibu nih ke depannya untuk perpustakaan kita bagaimana? Harapan saya terhadap perpustakaan ini terutama prestasinya perpustakaan ya. Kalau perpustakaan kita saat ini kan prestasinya sudah di tingkat provinsi,
walaupun baru mencapai juara harapan 1. Nanti kita, bukan hanya saya, semua teman-teman berharap kita akan naik lagi ke provinsi, tujuan kita sampai di tingkat nasional. Terus kemudian ya tadi, prestasi yang sudah ada ini semakin meningkat, baik akademik maupun non akademik. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik Sobat Podcast, begitulah bincang-bincang kita hari ini bersama Ibu Kepala Satuan Pendidikan SDN 002 Penajam dan Bendahara Bos. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.